Mari kita mulai ya sesi tune in kali ini yang akan membahas seputar kontes yang bakalan dimulai di tanggal 10 nanti. Oke, yang pertama-tama selama event berlangsung, ya kita bakalan nge-mute kalian agar sesi ini berjalan teratur dan jika nanti ada pertanyaan, saat penyampaian materi berlangsung bisa ditulis di Q&A section yang nanti juga bakalan dibantuin oleh editor-editor lain buat ngejawabnya. Dan jika belum terjawab saat sesi materi, nanti ya bakalan dibahas lagi di akhir selama waktu masih tersedia. Dan kita bakalan waktunya 1 jam ke depan dan mohon pengertiannya jika, ternyata sampai jam 3 nanti belum semuanya bisa direspon pertanyaannya. Dan semoga materi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Nah, stay tune. Kali ini kita bakalan ngebahas Webtoon Kontes 2025 soal teen romance. Apa aja sih yang diperluin selama kontes dan apa sih teen dan romance itu, terus sebenarnya apa sih yang Webtoon cari gitu dari kontes ini. Dan nanti bakalan ada tips juga di akhir, gimana memulai sebelum kontes ini gitu. Dan baru terakhir ada Q&A. Nah, pertama-tama aku nge-disclaimer dulu kalau pembuatan webtoon itu adalah proses yang kreatif. Jadi tips-tips yang selama acara ini aku berikan itu enggak bersifat wajib dan bisa dijadiin referensi aja dan kalian bisa mengulik lagi apapun yang ada di sini gitu buat jadi versi terbaik yang kalian bisa bikin. Nah, pertama-tama kita masuk dulu nih ke Webtoon Kontes 2025. Ini kontes kedua loh di tahun ini. Kali ini temanya teen romance. Nah, karena judul utamanya sendiri adalah teen romance, jelas genre utama yang kita cari ini adalah romantis. Dan fokus utamanya itu ada di teen dan atau remaja ya. Nah, kemarin itu di formnya juga banyak sih yang nanyain kayak, apakah harus, remaja gitu ataukah bisakah anak kuliah terus segala macam. Nah, di sini kita mau ngedetailin lagi kalau yang kita cari itu di remaja, khususnya di sekitaran karakternya itu di usia SMP sampai SMA gitu. Nah, dan kita juga mau menekanin kalau settingnya ada di dunia nyata. Jadi bukan di dunia fantasi ya. Cuman walaupun settingnya di dunia nyata, kalian bisa tambahin bumbu-bumbu genre lain misalnya kayak, ada genre fantasinya dikit di dunia nyatanya gitu, itu masih nggak apa-apa. Misalnya kayak time travel gitu, dia kembali ke masa lalu, nah itu masih oke. Selama settingnya di dunia nyata, tapi ya kalau ada elemen fantasinya sedikit-sedikit itu tidak apa-apa. Nah, lalu ini kita bakalan ada 3 kategori yang kita bikin di kontes kali ini gitu. Jadi kalian bisa, coba nanti pas ya kalau yang udah punya ceritanya atau misalnya belum bikin juga kalian bisa melihat kira-kira judul kalian itu lebih cocok di kategori mana. Nah, yang pertama itu kita ada fluffy romance, yang romansanya tuh yang manis, bikin senyum-senyum, terus pengen teriak, "Ya!" gitu. Nah, kalau ceritamu bikin pembacanya tersipu, terus malu-malu, terus atau, teringat, teringat cinta pertama, masa-masa jatuh cinta, nah itu buat yang fluffy romance. Terus yang kedua itu ada intense romance, yang romansanya itu penuh, hal yang bikin gregetan, terus penuh intrik, penuh konflik, penuh ya bikin kalian selalu di ujung lah rasanya itu. Kalau cerita mau bikin pembaca, terpana, penasaran, kepo, penuh ikutan emosi, mau marah nih sama karakternya. Nah, itu masuk di intense romance. Lalu yang terakhir kita ada bittersweet romance, yang romansnya itu meninggalkan jejak, kayak meninggalkan kesan mendalam lah bagi pembaca gitu. Kalau cerita mau bikin pembaca kayak, menghela napas, sampai bikin mereka mau nangis, atau merenung selama bacanya, nah di sini tempatnya. Jadi kalian nanti pas, mau mensubmit episodenya atau mengupload episodenya ke kontes, kalian nanti bakalan diarahin untuk memilih kategori mana yang cocok untuk cerita kalian, gitu. Jadi kalau bisa,
kalian udah harus tahu dulu kalian mau masuk kategori mana, jadi ketika nanti masuk penilaian juga, kita bakalan bisa ngelihat nih, "Oh, ini beneran fluffy nggak? Ini beneran intens nggak? Atau ini beneran bittersweet nggak?" Nah, jadi, genre keduanya pun bebas. Jadi ini nggak menutup kemungkinan kalau seandainya bisa digabungin sama fantasi selama setting-nya di dunia nyata, kayak yang aku bilang tadi. Dan minimal episodenya tuh ada 3 episode dengan minimal panel tuh 40 panel. Jadi maksudnya itu satu episode itu minimalnya ada 40 panel ya, gitu. Jadi ya kalau seandainya panelnya kurang dari misalnya kalian ngupload 3 episode nih, tapi salah satu episodenya ada yang kurang nih dari 40 panel, kemungkinan itu bisa nggak masuk di dalam penilaian kita gitu. Jadi kalian sebelum ngupload juga pastiin, panelnya itu cukup dan jadi biar masuk dalam penilaian sih gitu. Dan kalau misalnya kalian mau nge-upload, prolog dulu nih, tapi prolognya kurang dari 40 panel, ya masih nggak apa-apa selama episode 1 sampai episode 3-nya itu mencapai 40 panel gitu sih. Jadi ini nggak berlaku akumulasi ya, jadi misalnya kayak episode satunya 20, episode berikutnya 60, nah itu juga nggak bisa gitu. Pokoknya per episodenya harus 40 panel. Terus, nah ini timeline-nya. Jadi kalau yang merasa ragu, cukup nggak ya waktunya, tenang masih lama. Kita, submisinya dibuka dari tanggal 10 Juni. Nah, habis itu kita bakalan tutup, submisinya di tanggal 22 Juli. Jadi masih ada waktu 1,5 bulan lebih sih ini, mmm buat kalian ngemastiin kalau semua yang episode kalian buat itu ada di sini. Bisa bisa adalah waktunya gitu sampai 1,5 bulan buat kalian ngerencanain ceritanya, dan bikin episodenya sampai 3 episode itu. Terus nanti ada penjurian di tanggal 22 itu sampai tanggal 30 dan di akhir Juli kita bakalan pengumuman siapa pemenangnya. Nah, ada yang nanya, "Kira-kira LP Meeting-nya di-upload nggak ya?" Iya, nanti bakalan di-upload kok, jadi tenang saja ya, di YouTube Line Webtoon. Terus, buat yang penasaran hadiahnya, gimana, nah, sama kalau seandainya nanti pas kalian udah masuk, jangan lupa buat ikutin kontesnya di sini sih. Jadi pas kalian nge-upload itu harus melalui halaman websitenya ya, website yang kontesnya gitu. Kalau seandainya upload versi biasa yang, di kanvas biasa, dia nggak bakalan masuk ke dalam kontes kita gitu. Jadi pastikan kalian ketika mau mengupload, itu masuk ke dalam halaman kontesnya dan pilih tulisan ikuti kontes ini. Nah, lalu ini dia hadiah pemenangnya dengan total 540 juta dan kali ini kita disponsori oleh Clip Studio Paint juga. Nah, jadinya nanti buat pemenang juara satu bakalan mendapatkan 60 juta. Ini untuk masing-masing kategori ya. Jadi satu kategori itu ada juara satunya dengan dapat CSP selama 2 tahun. Lalu juara duanya juga ada 30 juta dengan lisensinya, CSP-nya selama 1 tahun. Nah, ini kalau juara duanya 2 judul juga per kategori. Nah, buat juara satu sama juara 2 kita bakalan mendebutkan judulnya untuk jadi official. Nah, juara 3 ada di 20 juta dengan CSP-nya 6 bulan. Tapi, juara 3 meskipun enggak wajib buat rilis, tapi di kita bakalan ngasih penawaran juga buat, dijadikan official gitu. Dan juga untuk semua peserta yang memenuhi syarat, kalian kalau mengupload episode webtoon-nya 3 episode seperti yang tadi, yang 3 episode dengan minimal 40 panel itu, kalian bakalan dapat kesempatan juga untuk, dapetin CSP selama 3 bulan gitu, untuk semua peserta yang memenuhi syarat. Jadi pastikan kalian, nge-upload 3 episode itu. 3 episodenya, harus tamat Kak? Enggak, justru karena kita ini mau mengofisialkan, kita mau bikin jadi original yang serius, jadi diusahakan, ceritanya masih bersambung dan masih bisa dilanjutkan ke original nanti, gitu. Nah, lanjut, kriteria penilaiannya di sini kita ada gambar 40%, ada cerita 40%, dan performa 20%. Kalau performa itu sendiri,
lebih ke likes, ke view kalian gitu. Jadi kalau bisa ya kalian, gimana caranya buat, membantu promosi judul kalian gitu biar dilirik oleh banyak pembaca. Nanti kita bakalan ngebahas itu juga. Terus, dari gambarnya, gambarnya menyesuaikan dengan vibe ceritanya, dan ceritanya juga kalau bisa yang sesuai dengan kategorinya gitu, karena kita kan memilih ada 3 kategori ya. Jadi kalau seandainya ceritanya pas, sesuai, bikin kita terus kepo sampai di episode episode terakhir kita masih kepo nih kelanjutannya gimana. Nah, itu yang bakalan kita cari gitu. Nah, nanti buat cek info selengkapnya pas tanggal 10 Juni nanti, halaman website kontesnya bakalan bisa kalian cek dan kalian juga bisa ngecek hal lebihnya di pemberitahuan tentang persyaratan resminya gitu, dan juga FAQ-nya di kontesnya. Nah, kalau seandainya ada yang mau tanya dulu nih, kalau bisa tanyanya di Q&A gitu. Soalnya takutnya kalau di chat aja takutnya agak kelewat gitu. Nah, kalau ada yang nanya, "Usaha 3 episode tamat?" Enggak, kalau jangan tamat ya, karena kita, butuh cerita yang karena webtoon mencari title-title baru untuk jadi original kita dan kita berharap dari kontes ini kita menemukan judul-judul yang romance-nya oke nih gitu, buat dijadiin original, jadi jangan sampai tamat. Kalau bisa ya dia buat lanjut ke cerita-cerita buat lanjut ke episode-episode berikutnya gitu dan bikin kita tetap kepo. Lalu, berikutnya nih kita ngebahas lebih detail ya tentang teen dan romance-nya gitu. Nah, genre romantis sendiri itu genre yang fokus pada hubungan cinta antara 2 orang atau lebih, biasanya dengan kisah yang menyentuh hati dan penuh emosi. Jadi, romantis sendiri itu kata kuncinya kita lebih ke pertama tuh hubungan hubungan cinta nih, of course lah karena kan ini kan romance ya dan karena romance itu, memainkan emosi gitu ya, jadi penuh emosi di dalamnya dan karena ini related dengan emosi kita semua ya, jadi, relate dengan pembaca gitu. Jadi kata kuncinya ada di 3 ini. Terus yang pertama hubungan cinta. Karena hubungan cinta itu fokus, tentang hubungan 2 orang atau lebih, jadi fokusnya itu ada pada hubungan antar karakternya. Nah, jadi kalian harus memikirkan perbedaan dan persamaan karakter, terutama ke karakter utamanya ya, yang bakalan menjadi pemeran utama romance kalian nih, gitu. Se sekuat apa sih chemistry mereka gitu, sekepo apa sih pembaca buat tahu lebih lanjut tentang bagaimana hubungan 2 orang ini bakalan berlangsung ke depannya gitu. Terus penuh emosi karena cinta adalah pengalaman emosional yang sulit dimengerti logika, jadi jangan ragu buat mainkan perasaan karakter dan juga perasaan pembaca gitu. Jadi, jangan ragulah untuk bikin hati pembaca tuh tergoyahkan karena cerita kalian gitu. Kayak yang di sini like kayak, "Kenapa kamu membuatku menyukaimu?" Jadi mainkan emosinya di sini. Terus, karena cinta juga adalah pengalaman universal yang kita semua mungkin pernah merasakannya gitu ya, walaupun ada yang belum pacaran langsung atau ya kita at least tahulah gimana rasanya gitu. Dan ketika cerita itu terasa familiar, nah pembaca jadi bisa terhubung secara emosional ke karakter-karakternya gitu. Nah, lalu berikutnya, kalau siapa yang akan membaca webtoon-mu gitu, kalian juga harus bisa nge-verify kira-kira, romance ini tuh cocoknya sama yang mana sih gitu. Meskipun karakternya remaja ya, tapi pembaca yang membaca judulmu tuh kan bisa siapa aja tergantung ceritamu gitu. Nah, karena memahami siapa yang membaca cerita kita, itu bisa membuat kita juga bikin cerita yang lebih relate dengan mereka.
Kayak tingkatan umur punya pemahaman dan pengalaman sendiri gitu. Bisa jadi ceritamu tuh tentang remaja nih, tapi setting-nya ada di tahun 90 misalnya, yang justru lebih relate ke pembaca yang udah lebih dewasa gitu. Karena mereka jadi merasa nostalgia, "Oh, dulu di zaman ini tuh ini loh yang terjadi," gitu. Jadi enggak mesti harus harus teen yang sekarang gitu, enggak juga, karena menyesuaikan lagi dengan siapa sih yang sebenarnya yang kalian incar gitu, pembacanya, gitu. Dan kalau misalnya setting-nya di masa yang sekarang, ya mungkin kalian jadi harus lebih menyesuaikan gitu, jokes dan dialognya ya lebih cocok dengan remaja sekarang gitu. Kalau yang setting-nya zaman dahulu bisa kalian lebih, sesuaikan lagi gitu. Misalnya dulu belum ada gadget, jadi harus, kirim-kiriman surat misalnya gitu, dan itu bakalan jadi, keunikan dari cerita kalian tersendiri. Nah, jadi penting untuk dipikirkan ke karakter personality. Jadi, gimana sih ke personality karakter utama kalian gitu, terutama pemeran wanita sama pemeran, laki-lakinya ya, kayak hal apa sih yang bikin hubungan mereka tuh jadi lebih lebih fluffy, lebih intens, lebih bittersweet gitu. Terus setting cerita, kalian penting buat, mengatur setting-nya juga, apakah setting-nya mesti di kota, atau setting-nya bisa remaja di desa, atau misalnya setting-nya juga bisa di sekolah luar negeri misalnya, atau setting-nya di sekolah pas zaman dulu misalnya gitu. Terus kalian juga harus mementingkan sementara konflik yang dialami karakternya tuh apa sih gitu. Hal apa yang memicu, kita tuh jadi penasaran sama cerita yang kalian bikin. Nah, terus kita, sekarang mendalami lebih tentang apa sih yang dicari dari kontes ini gitu. Tiap-tiap kategorinya itu, seperti apa sih gitu. Kita bakalan mendalami lebih lanjut tentang kategorinya di sini. Nah, yang pertama tentang fluffy romance. Jadi yang kita lebih mencari yang cute dan pinky vibe yang bikin hati itu deg-degan gitu. Kayak yang digambar ini tuh jedak-jeduk gitu, kayak cuman satu 2 panel tapi kita langsung ngerasa, "Ah, ini lucu banget," gitu. Terus, vibe-nya yang hangat, ceria, lugu seperti shoujo manga. Shoujo manga itu, manga romance yang di yang ditargetkan untuk remaja cewek. Terus, konflik emosional yang lembut dan tidak terlalu berat, tapi relatable nih dengan pembaca gitu. Jadi, intensitasnya tuh beda lah dengan yang intens romance gitu. Kalau Fluffy ini lebih lebih cute, lebih lebih innocent lah, lebih lembut gitu. Terus perkembangan karakter dan hubungannya menekankan pada interaksi yang lucu dan menggemaskan. Jadi bikin kiak gitu, penuh momen-momen lugu yang bikin kita, "Ah, cute deh," gitu. Nah, kalau apa saja sih yang masuk ke fluffy romance gitu? Pengagum rahasia, terus childhood friend to lovers, jadi dari teman masa kecil jadi cinta gitu. Terus ada yang pura-pura pacaran tapi jadian beneran gitu. Terus pacaran apakah dengan idol atau selebriti atau pangeran sekolah lah gitu, atau mungkin kayak ketua OSIS lah gitu. Terus bisa dengan cowok lembut, cewek ceria atau sebaliknya gitu, terus juga tentang cinta pertama gitu. Nah, masih banyak contoh-contohnya yang lain, tapi ini kira-kira yang bisa termasuk dalam fluffy romance. Terus kalau contoh-contohnya sendiri ini bisa ada, Wira Delima, ada Bloody Romance, ada Bloody Romance juga dia ceritanya tentang anak SMA tapi karakter cowoknya vampir kan, jadi bisa dikombinasiin tuh sama fantasi-fantasinya, Noid atau, di Operation True Love yang
Bisa kalau seandainya setting-nya mau agak yang lama gitu, kayak Ada Apa Dengan Cinta atau kayak, Hyuuka yang lebih ke slice of life tapi cute and fluff, tuh. Ini semua bisa jadi contoh buat kalian yang mengincar fluffy romance. Boys Over Flower ya ya it's a dream buat dikerumunin cowok-cowok ganteng gitu misalnya, bisa masuk ke dalam fluffy romance ini. Terus, berikutnya ada intense romance nih. Nah, kalau yang di dalam berbeda banget nih dengan yang fluffy romance tadi. Kalau di intense romance tuh kita carinya yang emosinya tuh yang menggebu-gebu, yang bikin pembaca tuh intens lah dengan konflik-konfliknya gitu. Terus di sini kalian bisa main-mainin twist-twist tak terduga yang selalu bikin karakternya harus memikirkan rencana baru, memikirkan jalan baru gitu, kayak bagaimana caranya aku harus keluar dari konflik ini gitu. Terus, hubungan karakternya terasa intens, memikat, dan ada spark yang bedalah dari Fluffy gitu. Kalau Fluffy bikin kita nge-blast, kalau Spark itu kayak ada somethings yang menggetarkan hati tapi intens gitu. Terus tipe ceritanya juga kalian bisa mengulik hal-hal ekstrim yang sangat bertolak belakang di sini, misalnya kayak si kaya dan si miskin, si, bad boy sama good girl, atau mau bad boy dan bad girl juga bisa gitu, cinta segitiga, pertunangan palsu, selingkuh, dan segala macam itu bisa kalian mainin di sini gitu. Terus, ya kayak bisa dilihat yang di Rumor Has It ini kayak, hubungan adegan karakternya tuh intens gitu, bedalah dengan yang penuh belas di Fluffy Romance. Nah, kalau yang termasuk intense romance nih, bisa pacaran diam-diam, enemy to lovers, terus, aku bisa mengubahnya nih, I can fix him gitu. Misalnya karakter cowoknya bad boy kan, terus ceweknya good girl dan I think I can fix him gitu. Terus, balas dendam, bad boy, aku benci semua orang kecuali kamu gitu. Terus, hubungan terlarang, dan masih banyak lagi. Selingkuh bisa di sini juga. Yang hubungan-hubungan hubungan-hubungan yang memicu intensitas yang lebih bisa di sini. Nah, ini misal contohnya seperti Mistake yang mereka harus nikah karena kesalahpahaman di awal, Rumor Has It, Cebol High School yang, jadi agen masuk di sana gitu, terus terlibat sama cowok-cowok ini. Terus, misalnya kayak, kalau film-film yang lain misalnya kayak Dear David atau How Haru Ride yang ya I Can Fix Him cowoknya gitu. Nah, ini contoh-contohnya yang bisa, kalian cek-cek lagi gitu. Nah, lalu berikutnya, bittersweet, romance nih. Nah, beda lagi dengan vibe, kalian bisa ngerasain kan beda vibe-nya gitu. Kalau yang fluffy bikin ngeblas, kalau intense bikin gregetan, kalau bittersweet romance bikin hati renyuh gitu. Tidak semua hubungan sesuai dengan apa yang diharapkan dan diinginkan gitu. Di cerita ini penuh lika-liku dan momen-momen yang mengubah hidup, yang maksa nih karakternya buat berubah, buat kita menjadi versi terbaik kita gitu, buat karakternya tuh terus berkembang menjadi lebih baik. Kedalaman emosi dan introspeksi diri yang membuat ceritanya, mungkin lebih realistis dan sangat relate, lebih lebih realistis dibandingkan 2 kategori sebelumnya gitu. Dan fokusnya juga di sini tidak hanya pada hubungan cinta yang mengaitkan mereka berdua, tapi juga tentang personal growth tiap karakternya gitu, tentang perkembangan perkembangan karakternya gitu di dalam sini. Terus vibe-nya juga penuh rasa nostalgia, bittersweet, dan juga bisa sad gitu. Kayak yang di sini yang di Blind to You gitu, kayak bisa dilihat karakternya nangis pas dia balik lagi ke masa lalu dan dia nangis pas ketemu cowok cinta pertamanya lagi gitu, "Akhirnya aku menemukanmu."
Nah, dan kalian yang ingin mainin twist-twist yang bikin nangis, bikin pembaca sedih, nah kalian bisa masukkan ceritanya di Bittersweet ini. Nah, terus, apa saja sih yang termasuk bittersweet romance gitu. Bisa cinta bertepuk sebelah tangan, bisa kalian tentang move on, kayak, aku punya cinta cinta yang, membuat aku susah, untuk hidup gitu, aku harus move on. Nah, bisa kalian ceritain di sini. Terus misalnya kalian udah berplanning, ini mungkin sad ending gitu, tapi but lesson learned, menjadi versi terbaik, cinta yang belum terselesaikan gitu. Misalnya ada masalah lah di masa lalu gitu yang membuat karakternya tuh ketemu lagi di masa sekarang dan gimana caranya nih menyelesaikan cinta ini dan atau, melakukan perjalanan menjadi dewasa bersama gitu. Jadi kalian bisa yang ingin memainkan cerita romansnya di Bittersweet Romance, bisa di sini. Ini contoh-contohnya misalnya Laras Hati, Blind to You, Seasons to Blossoms gitu. Kalian juga bisa ada misalnya contohnya cerita-cerita lain misalnya kayak Dilan nih, masukin masukin cerita nostalgianya atau Silent Voice, 2521 gitu. Ini bisa jadi contoh-contoh yang mmm, bisa kalian nanti, ya jadikan referensi gitu. Nah, Bittersweet Romance juga keinget Matahari Setengah Lingkar, waduh mantap betul, iya itu juga tuh nah terus, jangan khawatir kalau seandainya ada yang ketinggalan atau baru gabung sekarang nanti, sesi rekamannya bakalan kita upload juga kok di YouTube, jadi jangan khawatir. Nah, baru setelah kalian udah mau kira-kira udah nentuin nih, kategori apa yang mau kalian masukin gitu, terus tapi kalian bingung harus mulainya dari mana kah gitu, atau, aku belum bikin cerita, terus aku belum bikin karakter segala macam, apa yang harus aku lakukan? Nah, kita akan ngebahasnya lagi di sini, di tips pembuatannya. Jadi kalau seandainya bingung, mau mulai dari mana nih, cek langkah awal ini buat membuat, premis kalian lebih klop lah. Nah, pertama itu kan bisa mulai dari tema ceritamu sendiri gitu. Sebenarnya, apa sih tema atau masalah di kehidupan gitu yang menarik, untuk kamu buat ceritanya gitu, yang kira-kira berhubungan sama kategori-kategori tadi. Apakah tentang cinta pertama, apakah tentang trust issue dalam hubungan, atau tentang kesenjangan antara si kaya dan si miskin, atau menyukai seseorang yang tak seharusnya disukai gitu. Misalnya menyukai, pacarnya sahabat misalnya gitu, kayak wow, gitu. Dan kalian nah jadi dari tema-tema yang yang berhubungan dengan romantis ini bisa membantumu mengarahkan ceritamu gitu. Kayak misalnya yang si Just Twilight ini, dimulainya kan dari tinggal bersama dengan cowok di satu cowok sekelasmu gitu. Gimana ya gitu kalau tema ceritanya membahas tentang, 2 orang yang nggak dekat tapi harus tinggal serumah gitu. Nah, baru setelah itu kalian bisa mengembangkan idemu dengan tanyakan lagi nih, jadi dari tema tadi itu misalnya tentang cinta pertama, apa sih, bagaimana buat, menceritakan cinta pertama gitu, dan apa sih, plot-nya, karakternya, setting-nya yang bisa kalian ubah gitu. Misalnya bagaimana jika teman sekelasmu ternyata seorang vampir gitu. Terus cinta pertamamu malah ternyata seorang vampir gitu, kayak wow itu, membuat ceritanya jadi levelnya ya jadi beda lagi kan gitu. Terus bagaimana jika kamu bisa kembali ke masa SMA dulu dan memulai kembali cinta pertamamu gitu, kalian bisa masukin elemen nostalgia di sini gitu. Dan bagaimana jika kamu harus menikah nih dari SMA gitu, kan, padahal masih SMA gitu tapi harus menikah dan itu kan ada nih contohnya di cerita Mistake gitu. Terus, bagaimana jika harus tinggal dengan cowok yang nggak kamu sukain gitu, tapi kamu terpaksa harus tinggal sama dia gitu. Jadi, mmm,
kalian bisa mengulik, ide cerita kalian itu dengan coba aja tanyakan dulu kayak, hal-hal apa sih yang kira-kira nggak mungkin tapi sebenarnya bisa loh gitu, kejadian gitu. Dan ulik idemu agar jadi unik dan berbeda dari cerita romantis lainnya gitu. Jangan jangan merasa terbatasi di sini sih yang aku ingin tekankan gitu. Karena masih di tahap pembuatan ide gitu. Jadi kalau bisa kalian, ulik ide ya seluasnya yang bisa yang kalian kalian pikirkan gitu. Baru nanti ketika kalian sudah, memikirkan nih apa-apa aja nih yang pertanyaan-pertanyaan tadi tuh kalian kumpulin, baru kalian pilih mana sih yang kira-kira, oke nih gitu, gimana sih apa sih yang konfliknya yang paling oke nih yang bisa aku bikin gitu. Nah baru di sini kalian ngebangun konflik utama ceritanya gitu. Sebenarnya apa sih konflik besar ceritamu gitu, yang dari tadi yang bisa ngebikin pembaca dan bahkan mungkin kamu gitu buat kepo, buat terus ngebikin cerita ini gitu. Apakah tentang misalnya, pacarku selingkuh nih dengan adikku, tapi aku juga bisa gitu, bukan cuman ngebongkar selingkuhan mereka gitu, tapi aku juga bisa kok selingkuh misalnya kayak si Operation True Love nih gitu. Terus, menikah muda itu membuat orang-orang memandang kami sebelah mata, dipaksa menjadi dewasa padahal masih anak-anak, kami harus bagaimana gitu. Kayak masalah utama di mistik, semua orang, meragukan mereka yang padahal mereka masih SMA gitu, tapi udah nikah, kayak harus bagaimana. Terus misalnya, aku jadi mata-mata di sekolah baru, tapi aku justru jatuh cinta dengan targetku misalnya gitu. Apa yang harus aku lakukan? Jadi, konflik utama ini membuat pembaca terus penasaran sama karakter-karakternya dan gimana karakternya menyelesaikannya. Nah, baru setelah kalian udah masukin nih ide-idenya, konfliknya udah ditentuin, nah baru kalian bisa bikin nih premisnya, premis itu sendiri adalah ide dasar yang menggambarkan plot dalam term yang sederhana gitu. Jadi premis yang bagus itu bisa mengkomunikasikan inti ceritamu dalam satu atau 2 kalimat. Terus misalnya rumus premis gitu, deskripsi deskripsi tokoh utama, dari premisnya itu sendiri, deskripsi tokoh utama, tokoh utama kalian tuh seperti apa gitu. Misalnya tokoh utamanya, pendiam atau tokoh utamanya itu pemalu gitu, terus ingin melakukan apa, tujuan utamanya apa gitu. Terus baru, kalian masukin nih halangan konflik situasi yang tidak menguntungkan. Jika hal itu tidak tercapai, maka konsekuensi fatal yang bisa terasa oleh pembaca itu apa gitu. Ini rumus, sederhananya premis yang bisa kalian terapkan gitu. Nah, misalnya nih contoh temanya dan premisnya sendiri gitu. Misalnya temanya aku mau melawan rasa takut pada diri sendiri gitu. Ini, contoh yang aku buat sendiri ya, Ria yang pemalu ingin mengungkapkan perasaannya pada Fauzan, kakak tingkatnya yang keren, populer nih. Namun, selalu saja ada alasan yang tidak bisa mengungkapkannya karena sifatnya yang pemalu. Dan jika hal itu tidak tercapai, maka dia tidak akan tahu nih perasaannya berbalas atau enggak. Karena Kakak itu bakalan lulus SMA sebentar lagi, gitu. Jadi kayak ada tenggat waktu yang bikin karakter kalian itu yang awalnya pemalu nih aku harus bagaimana nih biar, perasaan aku tuh tercapai gitu, tapi aku malu gitu. Terus, bagaimana dan bagaimana karakter ini memulai ceritanya gitu. Ini bisa kalian kembangkan lagi di episodenya gitu. Tapi at least kalian udah ada ide cerita, plotnya nih di sini gitu. Nah, dari premis tadi itu, jadi kalian kalian bisa menguraikan dengan padat dan jelas. Jadi ketika membuat premis, kalian bisa ngepastikan premis kalian itu padat dan langsung ke inti utama cerita kalian gitu. Jadi jangan terlalu simpel, kalian harus nyeritain apa sih bedanya gitu, cerita aku nih dengan cerita yang lain gitu. Tapi jangan terlalu banyak informasi yang justru membuat premis tuh jadi kemana mana gitu. Jadi karena ini tuh dasar dari ide cerita kalian gitu, jadi kalau bisa, yang pendek tapi, nggak kemana mana.
Nah terus, gimana nih tentang karakter-karakternya gitu terutama buat yang romance gitu ya. Apa sih yang membuat, suatu karakter menarik gitu? Yang pertama, of course desain karakternya gitu ya. Sesuaikan dengan karakter-karakter yang ingin ditonjolkan gitu. Apakah dia green flag, apakah dia red flag, ataukah ternyata dia black flag gitu. Nah, apalagi cerita romantis kan erat kaitannya dengan visual yang memanjakan mata ya. Visual yang bikin bikin kalian misalnya buat yang fluffy romance bikin kalian jadi ngeblas gitu. Jadi kalian harus menyesuaikan gitu desain karakternya, kira-kira seperti apa gitu. Terus dari personality-nya juga, biasanya sifat yang berlawanan dengan visualnya juga bisa membuat pembaca lebih kepo gitu. Misalnya di sini di karakter Silver Lining dia, kelihatannya serem nih, tapi ternyata ketika kita membaca ceritanya dia bisa juga loh ngeblas gitu dan ketika ada hal lain yang ngebikin personality-nya lebih keungkap gitu ya, kita jadi makin penasaran gitu sama karakternya. Dan sifat yang relatable juga membuat pembaca jadi lebih mengerti karaktermu gitu. Jadi, dia nggak sepenuhnya jahat kok, dia ada sisi baiknya misalnya gitu yang bikin kalian jadi ngerasa, oh mungkin ada sesuatu gitu yang membuat dia jadi seperti ini gitu. Terus, kalian juga harus memikirkan backstory, cerita masa lalunya dan tujuan dia tuh apa gitu. Jadi misalnya apa yang terjadi di masa lalu yang mendorong, karakternya tuh untuk mencapai sesuatu di masa sekarang gitu. Misalnya kalau yang di sini kayak, si karakternya merasa, cewek yang dulunya pacaran sama dia malah pacaran sama orang lain gitu dan itu yang ngebikin dia sulit move on gitu dan aku harus bagaimana nih buat bisa move on nih dan dia jadinya mendapatkan tujuan lain gitu kayak, "Aku harus move on tapi harus bagaimana?" Terus, yang nggak kalah juga penting adalah relationship gini, bagaimana hubungan karakter utama dengan lawan romantisnya gitu. Karena chemistry karakter itu penting di cerita romantis. Jadi kalian bisa nentuin dulu nih kira-kira apa sih ya, relationship-nya, apa sih chemistry yang mau kalian bangun gitu. Apakah love hate relationship, apakah cute fluff gitu, apakah mereka saling malu, saling ragu, saling lugu gitu. Apakah ternyata awkward gitu, kayak, iya enggak gitu, ataukah ternyata hubungan yang saling mengerti yang udah kayak, udah kayak old marriage couple lah gitu ke hubungan karakternya gitu, atau ternyata justru saling memanfaatkan yang ngebikin hubungannya tuh, antara iya atau enggak gitu, saling saling bikin ya antara saling memanfaatkan aja lah tapi ternyata ada romance di baliknya gitu. Nah, kalian harus menentukan kira-kira, relationship chemistry-nya tuh mau apa yang kalian bangun gitu di karakternya. Ya misalnya nih di sini kayak biasa aja deg-degannya gitu. Padahal, dia bukan karakternya, padahal cowok ini tuh bukan cowok yang disukain gitu sama MC-nya gitu, tapi dia kok peduli ya gitu. Jadi ada hubungan yang, iya enggak ya gitu. Nah, baru setelah kalian udah ngebikin premisnya nih, kamu udah nentuin karakter-karakternya gitu, seperti apa, hubungannya bakalan gimana, kalian udah ada ide ceritanya, baru kalian bisa detailin, masukin ke dalam episodenya gitu. Terutama di 3 episode pertama ya, karena kan di kontes ini kita perlu 3 episode nih. Nah, gimana nih cara ngebangun biar 3 episodenya oke gitu. Nah, pertama itu kalian harus pastikan dulu inti episodenya gitu. Inti episodenya tuh sebenarnya tentang apa sih dan berapa banyak poin yang harus diceritakan. Jadi, ketika kalian membuat satu episode gitu ya, dan kalian udah tahu nih inti episode ini ngebahas tentang pertemuan dengan si MC gitu. Ya jangan terlalu sedikit tapi jangan terlalu banyak juga gitu. Karena kalau kebanyakan ya bikin kalian jadi bingung nanti ini apa sih yang mau diomongin gitu di episodenya gitu. Dan yang paling terakhir adalah kalian harus memastikan bahwa ceritamu tuh bergerak gitu. Jangan sampai di satu episode ceritanya ya dari awal sampai akhir ya sama aja gitu, nggak ada yang beda gitu. Jadi kayak kalian harus memastikan kalau
cerita itu awal dan akhirnya itu ada pergerakan lah meskipun sedikit gitu. Misalnya awalnya dia datang ke sekolah gitu, terus di bagian akhirnya ya dia ternyata ketemu sama cowok yang ternyata bikin dia, ngeblas gitu, atau ternyata itu cowok itu adalah cinta pertama dia, atau ternyata cowok itu atau ternyata ya kalian sebenarnya punya masalah di dulu dulu tapi ternyata ketemu lagi misalnya gitu. Jadi pastikan plot kalian bergerak dan memiliki awal dan akhir yang berbeda. Nah, terus buat, biar, episodenya juga enggak yang gitu aja gitu, kalian harus mainkan juga flow ceritanya gitu, biar, nggak datar di setiap episodenya. Jadi kalian bisa memulai biasanya sih, memulai dengan misalnya introduksi karakternya di awal gitu, terus baru masukin nih konflik-konflik ceritanya gitu, mainkan naik dan turun ceritanya gitu. Baru di akhir kalian misalnya ngasih sedikit resolusi ataupun ngasih twist di akhir nih, jadi yang bikin kita makin kepo nih, apa sih kelanjutan dari episode 3 ini gitu. Nah, misalnya ini kalau contohnya misalnya di Mistake sendiri kayak di episode 1 diintroduksi nih karakternya tuh, karakternya siapa aja, oh mereka tuh masih SMA gitu. Mereka tuh lugu sebenarnya gitu setting-nya, terus kayak konflik konflik utamanya tuh baru dibangun di akhir episode, baru misalnya masuk ke episode 2 munculin nih, oh konflik utama cerita ini tuh tentang apa gitu. Terus baru di episode 3 resolusi dari masalah gitu dan resolusinya pun tuh nggak mesti yang, apa ya, resolusinya tuh nggak mesti harus bener-bener yang ya harus yang bener-bener, wajar gitu ya. Misalnya kalau di sini kan resolusinya kenapa kenapa malah menikah gitu, kayak, ngasih twist baru gitu di ceritanya gitu. Kalian bisa, ngebangun twist-twist-nya di sini sih. Jadi ketika episode 3 selesai gitu, masih ada hal-hal lain yang bikin kalian kepo gitu dengan cerita berikutnya, itu sih. Nah, baru ini aku, setelah kalian udah ngebangun nih, te ti tiga tig 3 episodenya mau nyeritain apa aja gitu ya. Nah, baru kalian nanti ngedetailin lagi. Nah, di sini aku ngasih tips-tips sedikit lagi sih tentang episode-episodenya. Hmm. Yang pertama, dipastikan nih opening episode nih, apalagi episode pertama gitu. Ketika reader kalian udah ngeklik nih judul kalian, terus ngebaca kepo dengan episode pertamanya, nah pastikan opening kalian itu benar-benar langsung menggambarkan tone ceritanya gitu. Misalnya 5 sampai 10 panel pertama, webtoon itu sangat sangat penting gitu. Jadi jangan jangan malu-malu lah buat tunjukin cerita kamu ini tentang apa gitu. Karena di scroll pertama itu tuh yang ngeyakinin pembaca buat, ngelanjutin nggak ya, aku mau membaca ini atau enggak gitu. Misalnya kalau yang di Adegan Larasati nih, opening-nya dia langsung ngungkapin nih, "Oh aku, lu mau nggak jadi pacar gue?" Gitu sambil ngeblas. Tapi ternyata, makin kita scroll kok, nggak ada si ceweknya ya gitu, kok nggak ada balasannya gitu. Ternyata ya jreng, dilihatin ternyata dia cuman ngobrol sama kertas aja gitu, buat, latihan latihan menembak dia gitu misalnya. Jadi kan yang, kita langsung ngeliatin nih, oh sepertinya ini ceritanya, nggak sesuai dengan nggak yang se-fluffy romance itu misalnya gitu. Ternyata ada hal lain di ceritanya gitu. Jadi kalian pastikan opening kalian itu bisa langsung nge-guide lah. Terus di panelingnya juga, jadi kalian bisa ngekombinasiin nih panelingmu ketika adegannya drama dan slow, gunakan panel yang transisi yang panjang agar lebih terasa tensi adegannya saat scrolling gitu. Nah, tapi pas ketika adegannya intens nih, buat lebih dekat dan efek yang membuat suasananya lebih kuat gitu. Misalnya kayak di sini pas, dia ngeliatin kayaknya karakternya demam deh gitu, terus awalnya scrolling, tapi pas mulai intens nih adegannya jadi makin dideketin gitu panel-panelingnya, jadi ngasih deg 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 deg, gitu. Jadi kalian harus bisa ngaturin kayak gimana bagian mana yang slow, bagian mana yang perlu intensnya lebih gitu. Terus ya karakter chemistry juga penting di awal karena, kalian harus bisa langsung membangun seperti apa sih hubungan karakternya gitu. Apakah di awal penuh intens, langsung clash, atau saling ejek, atau penuh keraguan, malu.
berbunga-bunga, semua tuh harus digambarkan dengan jelas di awal. Terus, pembaca yang tertarik dengan kategori tersebut nih, pasti ingin melihat chemistry atau trope yang mereka ingin lihat gitu. Kayak mereka yang pengen ngeliat fluffy ya mungkin mereka yang langsung tertarik gitu sama cerita misalnya, childhood friend to lovers gitu. Jadi pastikan di awal tuh kalian udah terutama di episode 1 sih, kalau, karena kan episode 1 yang langsung pembaca lihat nih, gitu, langsung baca-baca gitu, pastikan ya udah langsung kelihatan lah kira-kira, chemistry-nya bakalan seperti apa gitu, dan karakter-karakternya bagaimana. Nah, terakhir juga jangan lupa dengan cliffhanger-nya. Jadi gunakan cliffhanger yang tepat agar mereka tuh tetap kepo dengan episode berikutnya. Jadi cliffhanger tuh bisa dengan memberikan fakta baru, jadi ada hal-hal baru nih yang ternyata di luar pemikiran kita gitu, atau menunjukkan karakter baru, misalnya kayak kupikir ini hubungan tentang 2 orang, ternyata ada cowok lain gitu yang keluar gitu, misalnya di akhir cerita yang bikin ceritanya jadi makin lebih bikin penasaran gitu. Atau puncak adegan intens, atau misalnya pertemuan pertama kali, atau misalnya kayak yang di cerita Bloody Romance ini gitu, habis si vampirnya ngisep, darahnya gitu, terus dia ngomong di akhir, "Karena aku akan menghapus ingatanmu," gitu. Terus kayak, gimana nih kalau adegan ini kalau pengalaman yang mereka alami malah dihapus gitu sama cowoknya gitu, berikutnya bakalan gimana ya? Jadi kalian harus, gimana caranya ngebangun cliffhanger yang cocok nih di akhir episodenya gitu. Jadi di akhir episode pembaca jadi makin kepo nih, dari episode 1 baca episode 2, dari episode 2 baca episode 3, dan dari episode 3 lanjut ke episode berikutnya gitu. Yang nggak cuma bikin pembaca kepo, tapi bikin editor juga jadi kepo gitu, "Ini gimana sih ceritanya?" Gitu. Nah, lalu, nggak kalah penting juga, jadi setelah 3 episode yang harus kalian upload di kontes, kalian juga harus memastikan nih bahwa konsep, keseluruhan ceritanya tuh at least kalian udah ada lah gambarannya dan udah kira-kira udah matang lah. Karena kan, pemenang nih terutama pemenang juara 1 dan juara 2-nya kan akan jadi official lah di kita, akan jadi webtoon original gitu dan akan punya series panjangnya sendiri. Nah, jadi jadi pastikan kalian sudah siap ya dengan ceritanya gitu sampai akhir gitu. Kayak kira-kira ini ceritanya bakalan seperti apa gitu. Jadi ketika nanti jadi pemenang dan mulai kontakkan nih sama editor, kita jadi bisa lebih ngebahas lebih jauh nih ceritanya bakalan gimana sih ke depannya gitu. Nah, terus, aku masuk deh, tuh ternyata udah jam segini ya, aku bakalan masuk dari ini Q&A dari, eee, yang kalian kirim di form ya. Nanti kalau seandainya masih ada sisa waktunya, aku bakalan ngebahas yang masih belum kejawab di Q&A. Nah, pertama, apakah ada setting cerita khusus yang ditekankan oleh webtoon? Kalau dilihat dari teaser yang di IG, kebanyakan berlatar di SMA atau SME. Satu lagi tentang batasan kategori romance itu sendiri, haruskah realistik tanpa genre tambahan seperti fantasi atau sci-fi, mengingat konten bertema teen romance. Jadi seperti yang tadi udah aku katakan, jadi aku mau nekalin lagi kalau ini emang fokusnya di remaja yang berlatarkan di SMA dan SMP, di setting-nya dunia nyata, enggak enggak menutup kemungkinan kalau kalian bisa mengkombinasikan, genre lain seperti fantasi atau sci-fi, misalnya kayak Turn Back Time, atau ternyata cowoknya vampir, atau ternyata, ada hal ya, ada magic lah, atau misalnya kalian mau pakai dukun misalnya kayak buat buat ngepelet cowoknya misalnya gitu ya, tapi setting-nya ya dunia nyata gitu, itu nggak apa-apa gitu, masih bisa oke selama setting-nya di remaja, di SMA, SMP, dan di dunia nyata gitu. Jadi kalau mau gabungin dengan ada elemen-elemen seperti itu nggak apa-apa, selama tetap fokusnya di teen dan romance-nya. Terus jika kita memenangkan webtoon kontes, mmm, kap
jika kita memenangkan webtoon kontes, kapan webtoon kita akan tayang gitu, apakah kita harus menabung episode dulu gitu. Sebenarnya ini nanti bakalan dibahas lebih lanjut ketika misalnya kalian jadi juara satu atau jadi juara 2, nanti editor bakalan ngehubungin kalian gitu sebagai pemenang. Nah, baru di sini nanti kita akan mengatur jadwal kalian gitu. Kira-kira kapan waktu yang possible buat rilis gitu dan harus berapa episode nih yang ditabung, harus berapa episode yang dibikin. Karena kan yang dibikinin kontes kan hanya 3 episode, tapi buat rilis di webtoon kan kita biasanya ada episodenya ada lebih ya karena ada episode koin gitu. Nah, itu semua bakalan dibahas bersama editor ketika kontes selesai. Jadi jangan khawatir. Terus berikutnya, apakah aku boleh membuat komik, yang satu universe dengan komikku yang lain juga? Sebenarnya nggak ada batasan sih, selama pembaca itu masih kira-kira pembaca itu masih bisa mengertilah cerita kalian gitu, kalau seandainya walaupun universe-nya sama gitu ya, tapi at least pembaca yang sekarang tuh nggak mesti harus tahu yang sebelumnya gitu. Dan nggak menutup kemungkinan gitu kalau seandainya kalian misalnya mau masukin karakter kalian dari komik yang kalian bikin yang lain gitu buat dimasukin di sini gitu, selama, sesuai dengan syarat dan ketentuan sih. Jadi nanti kalian bisa ngecek lagi di syarat dan ketentuan karena di situ ada ngebahas lebih lanjut soal apa aja sih yang sebenarnya diperbolehkan dan yang nggak diperbolehkan gitu. Terus, versi konsep cerita yang dilirik editor dan juri nih pada setiap tema di kontes, biasanya yang bagaimana? Apakah fast-paced, apa santai di awal, apa di permulaan langsung ada bumbu pedas, dan apakah harus dipertimbangkan bagaimana ending cerita seterusnya, potensi long series atau tidak, gitu. Jadi kalau yang pertama, sebenarnya lebih menyesuaikan dengan kategorinya lah kembali sih. Karena kan kalau seandainya di Intense mungkin kita butuh pacing lebih cepat gitu ya, tapi mungkin ketika di Bittersweet gitu ya, kita lebih ke slow, mellow, yang fluffy lebih lebih yang cute gitu. Jadi, sebenarnya bisa disesuaikan dengan kategorinya lagi sih gitu. Jadi nggak ada patokan pastinya gitu, harus kayak gimana. Yang pasti yang paling kita tekankan lebih ke menyesuaikan dengan kategorinya tersendiri. Dan apakah harus dipertimbangkan dengan ending ceritanya, jadi yang seperti yang tadi sebelumnya aku udah kasih tahu kalau kita kan mencari untuk potensi jadi long series gitu ya. Jadi jangan sampai episode 3 udah tamat gitu, tahu-tahu gitu sih. Lalu ada juga nih yang nanya tips membuat pembaca berbunga-bunga dan gregetan saat baca cerita romance gitu. Kayak gimana sih Kak gitu, harus ngebikin biar cute, biar berbunga-bunga gitu. Mungkin yang pertama ya kalian ngebangun interaksi yang bikin baper gitu. Kayak misalnya yang di sini dia, "Aku mau melakukannya, tapi mau melakukan apa?" Gitu. Apa boleh? Jadi kayak, kalian ngebangun interaksi yang bikin kita jadi berdebar-debar gitu. Terus, selain interaksinya juga misalnya kalian udah ngebikin, wah ceweknya mau di kadebon misalnya, di kabedon misalnya gitu. Tapi ya kalian harus mikir lagi paneling-nya gitu, harus gimana gitu, paneling dan angel karakternya yang bikin pembaca tuh jadi merasakan juga gitu hal yang dirasakan karakternya misalnya. Terus misalnya kayak yang di sini dia ngebikin satu paneling panjang gitu yang muka karakternya dekat gitu. Kayak seolah-olah dia yang ada di depan kita gitu. Terus, dialognya bisa kalian lebih ulik lagi, misalnya dialognya lebih flirty misalnya atau lucu atau dialognya bikin emosi gitu. Sama kalian juga bisa ngasih efek-efek seperti bunga atau ngeblas gitu, atau yang love yang bikin suasananya jadi makin romantis lah gitu, yang bikin suasananya tuh jadi lebih kebangun. Dan kalau di sini kan ketika satu panel utama yang bikin gregetannya nih, ditambahin blush-nya, ditambahin petal-petal bunganya gitu, dikasih ada, spark-spark sedikit gitu, kayak nunjukin kalau panel ini tuh panel panel punch yang bakalan bikin pembaca jadi deg gitu. Nah, itu yang bisa kalian coba, bikin ketika ngerencanain episodenya.
Terus, tanya editor, "Aku ingin tanya urutan buat cerita secara general dan bagaimana supaya bisa konsisten pada satu cerita." Karena kadang suka ubah-ubah nih cerita di tengah yang sedang di-develop. Sebenarnya pertama tuh ya tadi yang seperti aku bilangin yang kalian bisa mulai dulu dari tema atau ide ceritanya gitu. Kayak kalian mau ngulik cerita apa, kalian punya ide apa gitu, baru kalian perkuat dibikin di premis ceritanya. Baru setelah premis ceritanya kalian bisa masukkan ke plot point yang lebih detail, bisa gunakan cerita yang banyak struktur cerita yang banyak dipakai penulis nih. Jadi tadi ada yang nanyain Save the Cat juga. Nah, ini tuh contoh Save the Cat itu contoh struktur cerita sih yang ngebikin kalian bisa ngebangun jadi setup-nya gimana gitu. Ceritanya tuh dari awal sampai pertengahan sampai akhirnya tuh gimana gitu. Dan dengan menggunakan sebenarnya ada banyak banget sih struktur cerita dan nggak hanya ini aja gitu yang menurut aku sih bisa lebih kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian gitu. Kalau seandainya kalian emang nggak yang detail banget kayak Save the Kid kan ada banyak banget nih gitu poin-poinnya. Sementara kalau 3 Act Structure kan fokusnya lebih ke setup, confrontation, sama resolution gitu. Kayak kalian bisa pilih mana yang lebih sesuai dengan kalian. Karena struktur cerita ini tuh bisa ngebantu kalian sih at least ngarahin gitu, kira-kira, adegan berikutnya harus bagaimana gitu. Sama baru buat cerita per episodenya gitu, di sini kalian akan melihat lebih detail lagi dan sebenarnya, menurut, aku sendiri sih kalau cerita masih berubah di tengah-tengah itu masih nggak apa-apa selama masih sesuai gitu dengan yang udah kalian terapkan gitu atau nggak jauhnya tuh nggak terlalu banyak gitu sih. Karena, menurut aku ya, pembuatan cerita itu nggak mesti plek-ketiplek begitu sih, gitu. Kayak masih banyak, kemungkinan yang bisa kalian explore ketika buat ceritanya. Terus sebenarnya lebih penting ini juga ada banyak sih yang nanya, sebenarnya lebih penting visualisasi atau jalan cerita? Sebenarnya keduanya sama pentingnya sih, justru karena itu penilaian kita di cerita itu sama gambar tuh sama besarnya. Karena, nggak menutup kemungkinan kalau visualisasi itu yang pertama yang bikin pembaca tuh jadi langsung tertarik gitu sama art style-nya kah, sama gaya karakternya kah, gitu, atau dan ketika mereka masuk nyemplung ke dalam episodenya pun, ceritanya nih yang ngebangun judul kamu tuh jadi beda gitu sama yang lain gitu. Jadi bikin kita terus-terusan kepo dengan cerita kamu gitu, gaya cerita seperti apa dan, gimana gitu. Jadi ya visualisasi sama cerita tuh sama besarnya sih. Nggak bisa sekarang nggak bisa dibedakan gitu, mana sih yang lebih penting menurut aku. Terus, bagaimana cara membuat cerita romantis yang tidak monoton dan membuat sang pembaca tertarik untuk membaca setiap episodenya. Nah, di sini sama kayak tadi yang kalian menggunakan flow cerita yang at least bikin dia tuh, ada konflik lah di tengahnya gitu, jangan datar aja gitu. Kalian bisa awali episode dengan bangun nih vibe cerita kalian, terus di tengah-tengah tuh kalian baru munculkan konflik yang membuat tensinya antara ya bisa bikin tensinya makin naik atau makin turun gitu. Baru di akhir kasih cliffhanger di akhir. Misalnya nih, ketika kalian ngasih konfliknya kalau, konfliknya ternyata, dia berpisah nih sama cowoknya nih di cerita masa lalunya, tapi pas masuk ke adegan terakhirnya tiba-tiba ketemu lagi sama cowok itu gitu, yang ngebikin tensinya dari yang turun, sedih, terus di akhir, "Oh ketemu lagi nih, ada harapan nih, bakalan gimana nih ya ceritanya?" Gitu. Atau misalnya ketika tensinya kalian buat naik gitu, misalnya kayak dia ketahuan, pacaran gitu ya misalnya gitu, terus baru di akhir kayak, harus ngapain nih gitu. Ternyata bakalan dilaporkan misalnya atau apa gitu, terus dan itu yang bikin cliffhanger-nya jadi bikin kepo. Jadi kalau bisa kalian harus bisa mainkan naik turun flow-nya sih di episode itu gitu. Jadi ya bikin hati pembaca terombang-ambing lah istilahnya. Terus bagaimana strategi agar webtoon kita semakin banyak dibaca pembaca? Pertama ya, ketika kalian bikin episodenya ini terutama yang di kontes, kalian kalau bisa sih bikin thumbnail yang
semenarik mungkin gitu. Pilihlah thumbnail dengan artwork yang terbaik, yang paling menggambarkan lah isi ceritamu gitu. Kalau seandainya emang intens ya bikin suasananya lebih intens gitu. Kalau seandainya vibe-nya fluff gitu, lebih warnanya ya lebih cerah misalnya gitu. Atau seandainya bittersweet, lebih ke ya lebih munculin ada aura nostalgianya gitu di coloringnya gitu. Jadi pastikan ya thumbnailnya menarik pertama. Terus, sinopsis, ceritanya on point gitu. Saat pembaca sudah tertarik nih ngeklik thumbnail-nya gitu ya, pastikan kamu menulis, sinopsis gitu, cerita yang jelas, padat dan menceritakan konflik utama itu apa gitu. Karena ketika kita sudah ngeklik nih di thumbnail nih, oh ini kelihatannya oke nih, terus yang pertama kali ya kita ngeliat dulu nih sinopsisnya, emang ini cerita tentang apa sih gitu, kira-kira oke nggak? Jadi jangan sampai sinopsis yang kalian bikin gitu ya, yang terlalu pendek gitu, jadi nggak ini ngomongin apa gitu, atau ternyata terlalu panjang jadi yang membosankan dan ternyata nggak menjelaskan apa-apa gitu. Baru ya kalian bisa update gitu dan interaksi dengan pembaca lewat profil kreator atau bisa kalian sharing di komunitas kreator gitu. Karena Canvas juga punya ada beberapa komunitas kreator Canvas kan yang bisa saling bantu sharing cerita kalian gitu. Terus kalian bisa maksimalkan di sosial media sih. Sharing konten, kayak gimana gitu, buat sharing preview episode ke depannya gitu, atau episode yang sekarang gitu, kalian, upload panel paling oke kalian gitu, buat bikin pembaca kepo gitu di sosmed buat ngecek. Nah, sudah jam 3 ternyata. Aku bakal ngecek sedikit lagi sih mungkin gitu. Mmm Kan semisal semisal konflik romance awal settingnya masih di dunia nyata era sekarang, tapi nanti ada twist yang terjadi di masa lalu, kerajaan, kira-kira masih masuk nggak jadi bumbu untuk flash misalnya oh jadi ini maksudnya kayak dia reinkarnasi gitu ya? Sebenarnya masih nggak apa-apa sih, karena kan setting utamanya, masih di yang sekarang ya, at least, tapi jangan sampai ya jadi jadi kayak langsung full ceritanya di yang kerajaannya itu sih, gitu. Kalau bisa sih kayak ya ngasih flashback dikit bikin pembaca kepo nggak apa-apa gitu, tapi kalau seandainya sampai ceritanya jadi pindah ke era sana ya sepertinya belum termasuk yang di sini sih, gitu. Tapi kalau mau masukin itu nggak apa-apa. Terus, eee misal nih MC-nya tomboy kayak cowok, nah male lead-nya suka dia, itu boleh nggak kalau ML-nya suka dia pas dia kayak cowok, nanti tetap suka kok pas dia tahu kalau MC-nya cewek. Mungkin harus lebih di-define lagi sih sebenarnya gitu, ceritanya mesti kayak gimana gitu, apakah emang dia udah kelihatan tomboy atau emang dia kayak cowok gitu sih. Jangan sampai, ya jangan sampai jadi beralih ke genre yang lain sih, karena kan kita kan nggak memperbolehkan ada genre yang seperti itu ya, gitu sih. Jadi ya mungkin lebih hati-hati aja gitu, biar pembaca tidak salah kaprah duluan sih. Ya misalnya langsung di-state gitu dari awal gitu, "Oh kalau ini tuh cewek," gitu. Terus, misal ukurannya satu kanvas ukurannya 500 kali 20 dan isinya 2 panel boleh nggak? Ya boleh aja sih selama bisa masuk ke dalam, episode ke dalam kanvasnya ya. Mmm, tapi Kak kalau fokusnya oh lagi di-answer sama Kak Gina. Tapi Kak kalau fokusnya pada usia akhir remaja gitu kan 19 tahun dan konteksnya masih masuk teen atau persyaratan dari lombanya memang harus anak SMP atau SMA, bukan usia SMP, SMA. Lebih ke karena kita lebih nyari setting-nya yang di SMP dan SMA sih, gitu. Jadi lebih ke setting-nya di sekolahan, di teen-nya sendiri gitu. Kalau seandainya memang dia 19 tahun tapi dia masih di SMP, ya dia masih di SMA ya masih nggak apa-apa gitu. Ah.
Kak, kalau latarnya modern tapi di pedesaan yang lumayan kolot itu boleh nggak? Boleh banget selama fokusnya tetap di teen romance-nya. Terus, mmm, kalau Triangle Love satu cowok SMA dan satu cowoknya udah lulus SMA gitu boleh nggak? Tapi fokusnya ceritanya tetap di sekolah. Ya nggak apa-apa sih selama fokusnya tetap di sekolahnya gitu. Selama fokus ceritanya karakter utamanya masih di SMA dan lawannya juga ada yang di SMA gitu, itu masih nggak apa-apa. Nah, udah ini udah lewat dari 5 menit dan sepertinya nggak semua pertanyaan bisa aku jawab ya. Jadi, mungkin nanti kalau seandainya ada yang mau ditanyain bisa lewat, Canvas juga sih, gitu. Jadi kan kita kan ada di Canvas juga ya, dan nggak menutup kemungkinan nanti bakalan ada tune in berikutnya. Jadi kalian bisa ngikutin terus, kita di Canvas Instagram, di Instagram Canvas kita ya gitu buat ngelihat info-info berikutnya nih, dan jangan lupa buat nanti ketika tanggal 10 Juni pas halaman kontesnya udah dibuka, kalian bisa ngecek lagi gitu FAQ-nya, persyaratan resminya harus kayak gimana gitu, dan apa aja yang bisa kalian cek gitu. Terus tadi juga ada nih udah di-share sama Kak Gina gitu buat cek ketentuan FAQ-nya dan kontesnya gitu, buat tahu lebih banyak detailnya gimana.